Shalom. Tes satu, oh ya, ulang. Shalom. Puji Tuhan. Tadi Ibu Yohana bilang, sudah hari keberapa kita ini? Ke-7. Nanti hari apa katanya? Kita sama-sama hari Minggu. Sebetulnya puncaknya itu pada hari Sabtu. Jadi kalau kita ambil dari hari Kamis kemarin, itu hari pertamanya sebetulnya. Ya, jadi waktu dia terangkat naik ke surga. Jadi hari Sabtu sebetulnya puncaknya. Tapi tidak masalah, ya kita tetap lakukan saja doa kita. Sampai pada hari Minggu kita berjumpa di ibadah raya kita. Puji Tuhan. Nah baik, puji Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Sebagaimana yang sudah berlangsung beberapa hari, sudah 7 hari ya. 7 malam maksudnya di 7 kali ini doa kita pencurahan Roh Kudus. Dengan berbagai macam tema. Yang sebetulnya semuanya intinya satu. Yaitu tentang Roh Kudus. Sengaja memang dibuat sedemikian rupa, hari pertama tentang roh itu Tuhan atau roh itu Allah dan sebagainya itu, supaya khotbahnya tidak saling numpuk satu dengan yang lain. Jadi sengaja dibuat semacam itu. Nah malam hari ini, tema kita Roh Kudus memberi karunia roh. Ya. Jadi kalau kita lihat temanya, Roh Kudus memberi karunia roh. Memang materinya agak sedikit lebih panjang ini dibandingkan dengan materi-materi yang lain. Untuk itu mari tidak berlama-lama di situ, kita akan buka saja dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat, kemudian 7, 11. Jadi kita lompat-lompat ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4, kemudian ayat 7 dan ayat ke-11. Mari bersama saya baca ayat yang keempat, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kita loncat ayat ke-7, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat yang ke-11, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh apa? Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya, puji Tuhan. Saudara, 1 Korintus 12 ini memang terkenal dengan ayat tentang karunia. Nah, ketiga ayat yang sudah sama-sama kita baca menyatakan bahwa Roh Kudus adalah sumber dari segala karunia. Saya ulang, Roh Kudus adalah sumber dari segala karunia. Apa yang saya maksudkan? Yang dimaksudkan Roh Kudus adalah sumber dari segala karunia, artinya Roh Kudus itulah yang memberikan karunia kepada kita orang yang percaya. Jadi itu yang dimaksudkan bahwa Roh Kudus adalah sumber segala karunia itu. Kita masuk saja lagi. Apakah karunia itu? Karena materinya agak panjang, saya percepat. Karena itu mari kita kerjasama yang baik. Bapak Ibu dengar yang baik juga kalau saya agak lebih cepat. Supaya materi saya ini bisa selesai. Apakah karunia itu? Nah karunia itu adalah suatu anugerah yang diberikan kepada setiap orang percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, karunia adalah suatu anugerah yang diberikan kepada tiap orang percaya ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah karunia. Nanti sebentar kita lihat apa bentuknya. Kemudian, apa tujuan daripada karunia itu? Tujuannya adalah untuk memperlengkapi pelayanan khusus yang ada di gereja atau di gereja-gereja lokal semacam kita ini, dan juga bagi pelayanan secara menyeluruh. Ya, jadi tidak terbatas. Dikatakan sini memperlengkapi gereja Tuhan secara khusus di dalam gereja lokal semacam ini, dan juga bagi pelayanan yang skupnya umum ya di dunia dikatakan begitu. Nah, tentunya kalau kita sudah bicara mengenai tujuan daripada karunia untuk memperlengkapi gereja Tuhan, katakan saja di satu gereja lokal, itu terkait dengan berbagai macam hal yang merupakan kebutuhan dari setiap gereja lokal. Jadi kalau di Efrata ini ada jemaat-jemaat yang Tuhan kasih karunia bermacam-macam, itu tujuannya untuk menjawab segala sesuatu yang merupakan kebutuhan dari jemaat yang ada di tempat ini. Katakan amin. Ya, jadi memperlengkapi gereja Tuhan.
Itu tentang apa tujuan daripada karunia. Nah sekarang kita masuk saja lagi. Apa sajakah karunia? Karunia itu di dalam 1 Korintus yang ke-12. Kalau kita baca di sana, yang pertama ada 9 di sana. Yang pertama dikatakan masing-masing karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu pertama berkata-kata dengan hikmat. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan karunia berkata-kata dengan hikmat? Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus dan oleh Roh Kudus itu mengaruniakan kepadanya berkata dengan hikmat, artinya begini. Orang tersebut di dalam dia berbicara, orangnya itu bisa bicara secara bijak atau juga secara arif. Sehingga orang yang mendengar apa yang dia perkatakan, hatinya itu merasa teduh, dia merasa sejuk, dia merasa ayem, kata orang Jawa, yang arti dalam kamus ayem itu dikatakan tentram. Wah gitu ya. Jadi berkata-kata dengan hikmat. Kalau boleh saya katakan juga begini, karena ini merupakan karunia. Di dalam setiap kali orang ini berbicara, tanpa disadari, Roh Kudus itu yang akan memimpin dan menuntun, bahkan seakan menaruh sesuatu di otak dan hati yang akan diperkatakan. Intinya di situ, arif dan bijaksana. Ya, nah ada orang yang mungkin sebelum dia dipenuhkan Roh Kudus, dia punya kata-kata itu suka menusuk, ya suka membuat orang tersayat, tergores begitu ya. Orang bisa sakit hati kalau dengar dia bicara. Tapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh dan Roh Kudus memenuhi hidupnya, oleh Roh Kudus mengaruniakan kepadanya berkata hikmat, saya akan perubahan besar pasti terjadi. Bilang amin. Sehingga orang akan bingung dengan sendirinya, loh kok dulu dia begini ya, sekarang kok berubah. Nah saya dengar ada kesaksian Bapak Ibu tanpa saya menyebut siapa. Ada anak ya daripada seorang ibu yang baru saja terima Tuhan. Ini kesaksiannya. Ya, diceritakan kepada Lian cerita kepada saya. Sampai anaknya bingung, loh mama ini kok jadi beda sekarang ya. Dulu itu begini ya, saya tidak tahu detailnya. Tapi intinya mungkin salah satu dalam hal berkata, bertutur. Jadi kalau Roh Kudus sudah bekerja, khususnya dalam konteks karunia, ditaruh kepada orang ini karunia berkata-kata dengan hikmat, maka saya katakan di setiap kali dia bertutur berkata-kata, dia akan dituntun oleh Roh Kudus. Ya, secara arif dan bijak, sehingga sekali lagi orang yang mendengar itu merasa teduh, sejuk, ayem dan tentram. Puji Tuhan. Jadi tidak ada orang di dalamnya yang akan merasa tersakiti atau terlukai di saat dia berbicara. Itu berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua karunia, berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, apa beda berkata-kata dengan hikmat lalu ini berkata-kata dengan pengetahuan? Kalau sekarang berkata-kata dengan pengetahuan artinya ini karunia, maka kepada orang itu Tuhan berikan atau Roh Kudus mengaruniakan kepada kecerdasan. Ya, jadi orang ini bukan latar belakang dia memang sudah pintar, tidak juga begitu. Ya syukur-syukur kalau memang dia orang pintar, tambah karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu lebih hebat lagi. Tapi Roh Kudus bisa melakukan sesuatu yang menurut ukuran kita manusia tidak mungkin, tapi Roh Kudus bisa menjadikan mungkin. Bisa bilang amin? Jadi orang yang mungkin tadinya tidak punya pengetahuan dalam hal berkata-kata, tetapi Roh Kudus bisa melakukan sesuatu sehingga dia punya kecerdasan, ya. Nah, itu cerdas. Hehehe, gitu ya. Jadi dengan kecerdasannya ini, ya, orang yang mendengar kalau tadi itu berkata-kata secara arif bijaksana, berkata hikmat, orang sejuk teduh. Kalau ini dalam konteks karunia berkata-kata dengan pengetahuan, Roh Kudus memberikan kepadanya kecerdasan sehingga pada akhirnya orang yang mendengarnya mengerti. Bisa bilang amin? Anggap saja semula orang itu bodoh. Tapi saya ingat ada satu ayat dalam firman Allah. Tuhan bisa pakai orang bodoh mempermalukan orang yang pintar. Bilang amin. Kalau saya hubungkan dengan ini bisa. Jadi ada orang yang bodoh secara pengetahuan, pendidikannya tidak cukup. Orang bilang kalau istilah Manado, anak ini patah pensil. Di sini ada istilah patah pensil? Tidak ada, itu istilah di Sulawesi. Kalau bilang orang bodoh patah pensil. Saya sendiri pernah dibilang oleh seseorang, Herman itu patah pensil. Ya enggak apa-apa lah. Artinya bodoh, itu julukan di sana patah pensil ya. Mau bilang putus sekolah atau bagaimana begitu. Tapi Tuhan bisa lakukan sesuatu. Saya punya teman seorang hamba Tuhan juga.
Ya, dalam ukuran saya sebagai manusia, sesama hamba Tuhan. Selama kami berada di sekolah Alkitab, saya lihat orang ini dalam hal berkata-kata itu, aduh, sudah perbendaharaan katanya kurang, gagap. Tahu gagap? Halo? Tahu gagap? Kalau orang Gorontalo bilang madodo. Kamu, saya suruh ambil. Nah, itu gagap. Teman saya ini hamba Tuhan. Kalau ngomong itu sama orang begitu. Tapi tahukah saudara, sekarang ini sudah 3 kali menjadi ketua majelis daerah. Dan itu hamba Tuhan yang ada di Kalimantan Barat. Bapak Pendeta Yakub Poli'i. Syukur-syukur dia dengar khotbah saya ini. Dan itu menjadi kesaksiannya dia. Saya yakin ini karya Roh Kudus dalam hidupnya. Bisa bilang amin Bapak Ibu? Ya, 5 calon. Waktu itu calon jadi ketua MD ada 5. Dia yang terpilih. Sudah periode yang ketiga. Saudara yang saya kasih berkata-kata dengan pengetahuan. Orang yang tidak punya basic, tidak punya dasar pendidikan yang cukup, tapi Roh Kudus bisa mengaruniakan kepadanya. Sekali lagi, saat dia berbicara menyampaikan sesuatu, maka orang yang mendengar itu pasti mengerti. Yang ketiga, apa karunia yang diberikan oleh Roh Kudus? Karunia iman. Nah, kalau saya mau katakan iman, kita semua pasti punya iman. Coba yang punya iman bilang amin. Yang tidak punya iman, jangan. Coba sekali lagi, yang punya iman bilang amin. Coba yang punya iman bilang saya punya iman. Oke, saya juga punya. Tapi dalam konteks karunia tidak sebatas itu. Sekedar tes 1, 2, oh rupanya direkam, sorry. Jadi orang yang punya karunia iman ini bukan cuma sekedar orang itu punya iman. Tetapi memiliki keyakinan melebihi standar kepercayaannya sendiri. Kalau saya punya standar kepercayaan saya sampai di mana hanya Tuhan yang tahu. Dan saya juga tentunya ya. Tapi kalau ada karunia iman daripada Tuhan, maka yang ada pada saya, iman tersebut itu melebihi daripada standar kepercayaan saya sendiri. Itu bersumber dari Roh Kudus. Kita maju lagi. Yang berikut, karunia apa lagi yang diberikan oleh Roh Kudus? Menyembuhkan. Nah, karunia yang diberikan Roh Kudus menyembuhkan artinya apa? Orang itu, katakan saja mungkin dia orang biasa, yang tidak ada apa-apanya. Dalam satu komunitas, kumpulan berjemaat, gereja, mungkin dia kurang terpandang. Tapi kalau Tuhan lewat Roh Kudus mengaruniakan kepadanya yang namanya karunia kesembuhan, orang lain tidak bisa buat, tapi orang ini bisa. Bilang amin. Ya, makanya saya sebagai hamba Tuhan, gembala, yang percaya bahwa Tuhan pakai jemaat sampai kepada hal-hal yang demikian berdasarkan ini. Tuhan bisa pakai jemaat untuk berdoa orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Bisa. Makanya ada satu ibu, dia bukan pendeta, jemaat saja. Dia pada orang sakit dipanggil berdoa. Ya dia doakan orang lain sembuh, itu karunia kesembuhan. Cuma ada yang lucu, ibu ini senangnya make up. Jadi sebelum pergi doa, dandan dulu ya kan, alis, ya, lipstick. Sudah. Untuk yang merah-merah Siti, ya enggak masalah sih, supaya kelihatan segar gitu loh. Nah, saudara, sampai satu ketika, tetangga yang sakit, opa. Ada satu anak yang anak yang Tuhan karuniakan, umur 5-6 tahun. Di setiap kali ibu ini pergi berdoa orang sakit, dia selalu ikut. Nah ketika yang sakit itu opa di tetangga, mamanya itu masih asik. Masih handuk di kepala. Anak ini lihat mamanya masih lama,
dia mengambil inisiatif, dia pergi. Ini ajaib juga ya, seorang anak Tuhan bisa pakai. Dan saya juga tidak mau batasi itu. Kalau Tuhan mau, kenapa tidak? Dia langsung pergi. Dia lihat bagaimana mamanya suka berdoa orang sakit. Dia langsung pergi, opa sakit ya opa ya. Oh iya opa sakit. Saya mau doa ya opa ya. Opa bilang ayo doa, ayo doa. Dia dekat opa, Tuhan Yesus lihat opa tangannya gini-gini, opanya ambil tangan anak itu tempel di sini. Oh, opa sambil agak lucu-lucu saja gitu. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan opa. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, ya, amin. Dalam cerita ini, opa sembuh, katakan amin. Mamanya tadi jemaat. Ada karunia kesembuhan. Bisa-bisa gembala tidak punya karunia itu, jemaat punya. Ini kita harus berbesar hati. Tuhan bisa berikan itu dan itu merupakan karya daripada Roh Kudus, menyembuhkan. Ya. Bahkan pernah, masih ingat cerita? Ada pendeta yang marah ketika ada jemaat baru. Dia cuma tahu bahwa doa orang benar itu bila dengan sungguh besar kuasanya. Saudara satu kali habis ibadah dipanggil Pak Pendeta, boleh ke rumah, ada yang sakit. Gembala pikir kan memang tugasnya pendeta. Dia bilang, ayo kita pergi. Nah biasanya kita kalau di Sulawesi itu, kalau pendeta datang masuk ke ruang tamu, kita bilang duduk. Misalnya anak kita ada di dalam kamar, kita masuk kamar, bersih-bersihkan dulu, ya kan. Kalau ada pewangi-wangi kita taruh supaya pendeta masuk kan, agak wangi begitu dan rapi. Ini sudah masuk ruang tamu, pendetanya bapak jemaat bilang, mari Pak, ke belakang, bukan masuk ke kamar. Ke dapur, oh pendeta pikir mungkin di dapur ada kamar juga. Sampai di dapur dia bilang, mari Pak, loh kok keluar? Ada apa ada bangunan satu lagi di belakang? Ternyata tidak, jemaat ini ajak Pak Pendeta masuk ke kandang kuda. Untuk apa di kandang kuda? Kudanya lagi terkapar. Pendetanya ini, orang jemaat ini langsung begini. Karena ini mata pencahariannya, bawa-bawa dokar itu loh. Ya angkut-angkut orang itu. Kalau di sini bilang apa? Dokar. Delman. Nah, di Manado kan itu dibilang bendi. Nah, itu kan yang jadi mata pencariannya. Jadi dia pikir kalau ini sampai mati, habis sarana untuk mencari. Jadi dia sungguh-sungguh, pendetanya begini. Dalam hatinya, yang besar kuasanya bukan kuda. Manusia, tapi dia nggak peduli. Dia cuma yakin saja ayatnya. Ini pendeta berdoa, Bapa dalam sorga, kami berdoa buat kuda ini. Saking manggal dia bilang gini, kalau sembuh-sembuh mati-mati, amin. Saudara, langsung bangkit kudanya. Kalau ini bukan imannya Pak Pendeta ini, kalau saya udah yakin, udah marah-marah begini. Jadi jemaatnya ini rupanya punya iman, ini kasus lain ini ya. Tapi terkait dengan kesembuhan. Satu kali pendetanya yang sakit, ini jemaat ingat betul konsep doanya. Jemaat satu pun tidak ada, ratusan, gak ada satu. Yang merasa berhutang budi yang punya kuda. Dia pergi, dia bilang, Pak Pendeta, saya dengar Pak Pendeta sakit ya. Boleh saya doa? Oh dia pikir bukan memang, bukan main. Dari ratusan jemaat hanya kamu tergerak jiwa baru. Sini doakan Om, doakan. Dia bilang Tuhan Yesus gembala kami sakit. Sembuh, mati dalam nama Yesus. Sembuh gembalanya. Ya sudahlah itu urusan Tuhan itu. Tuhan yang tahu semua, amin. Dalam kepolosan jemaat ini, dia pikir itu konsep doa yang bagus. Tapi kita kembali, Tuhan lewat Roh Kudus mengaruniakan karunia kesembuhan, katakan amin. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu mau punya karunia itu? Tidak menutup kemungkinan, bilang amin. Yang berikut, karunia apa lagi? Mengadakan mujizat. Saya kira hampir mirip-mirip sajalah. Melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Katakan seperti Elia. Dia bisa menahan hujan untuk tidak turun. Tapi dia juga minta supaya hujan turun. Ya, ini orang-orang punya karunia mujizat. Kemudian dia bisa minta Tuhan turunkan api juga turun. Atau ada saja hal-hal yang dia bisa lakukan yang pada intinya sudah melampaui batas akhir daripada kemampuan kita manusia. Cara berpikir kita, kesanggupan kita untuk berbuat. Jadi orang punya karunia mujizat bisa melakukan segala sesuatu di luar nalar kita ini. Yang berikut, apalagi yang merupakan produk daripada Roh Kudus, bernubuat. Nah, nubuat. Saudara, karunia nubuat ini dinyatakan di sana bahwa orang dapat berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan. Ini nubuat. Ya, yang pertama, orang ini bisa menjadi alat
Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada orang lain lewat orang yang punya karunia nubuat ini. Kemudian juga bisa lewat karunia nubuat sesuatu yang belum terjadi tapi sudah diberitahu sekarang. Nah itu masuk kategori nubuat. Kalau bahasa umum kita itu kayak bahasa dunia itu ramal. Tapi kita bukan pakai ramalan. Ramalan itu bisa iya bisa tidak. Bisa jadi bisa tidak. Tapi kalau nubuat dan benar ini berasal dari Tuhan, jadi pasti jadi. Bisa bilang amin? Ya, jadi dia bisa berbicara sesuatu yang bakal terjadi di waktu akan datang. Kemudian di dalam kehidupan berjemaat semacam ini juga kadang ada nubuat. Nah, implementasi daripada nubuat itu, saat mana orang ini bernubuat, maka orang yang mendengar itu di dalamnya, ketika dia susah, dia bisa dihiburkan. Bilang amin. Ketika dia lemah, dia dikuatkan. Ketika dia mengalami kebimbangan, dia mengalami keteguhan. Ketika dia mengalami putus asa, lewat nubuatan ini, dia akan beroleh pengharapan. Jadi Roh Kudus dia berfungsi semacam ini, memberikan hal-hal kepada kita orang percaya. Yang ketujuh, apa yang merupakan karunia Roh Kudus? Membedakan bermacam-macam roh. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, katakan saja di lingkungan gereja atau hal-hal yang sesuatu yang terjadi di luar dari yang umum, yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka orang yang punya karunia bisa membedakan roh, dia tahu ini dari Tuhan atau bukan. Ya, dari Tuhan atau bukan. Sebagai contoh, pada tahun berapa saya sudah lupa. Ada itu bukan doktrin. Sesuatu yang terjadi, dia mengalir begitu dari luar negeri masuk, ya, dari barat ke Asia kemudian masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Tertawa dalam roh itu katanya, ya. Masih ingat cerita tentang orang tertawa itu kalau sudah nonton yang saya nonton di YouTube pada waktu itu yang terjadi di Semarang. Orang kasih pengumuman saja sampai tidak bisa selesai, cuman karena jemaat pada ketawa semua. Ketawa itu semua. Jadi orang kasih pengumuman sampai tersendat-sendat. Dia harus berhenti sedikit karena orang pada ketawa-ketawa semua. Ya, ketawa di sudut sana ketawa. Sampai ada pendeta besar di Surabaya ini. Ya, dia sendiri berekspresi bahwa ini karunia katanya ya. Dari roh Tuhan, maksudnya karya roh Tuhan. Sampai dia begini. Ini pendeta besar yang cerita saya jemaatnya. Apa maksudnya? Dia bilang dia seperti anak di hadapan Bapa. Seperti bagaimana kita itu loh. Kalau anak lucu, dia baru jalan. Kalau kita dia mau dekat kita gini. Saudara, sebagian besar gereja aliran Pantekosta, kalau yang Protestan sudah jelas tidak percaya. Aliran Pantekosta menerima bahwa ini merupakan karya Roh Kudus. Orang yang punya karunia bisa membedakan. Dia tahu. Pimpinan gereja kita waktu itu Pendeta Hamande di Jakarta. Setiap kali ada hal-hal yang begini-begini, dia tahu ini dari Tuhan atau bukan. Benar atau salah. Dia cuma bilang, kita jangan tolak, kita jangan terima secepatnya. Kita lihat dulu Alkitab berkata segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Memang tidak lama hilang. Ya. Jadi punya karunia bisa membedakan roh. Seperti juga ada aliran, ada ajaran yang masuk juga ke Indonesia yang menyatakan Tuhan mau datang pada tanggal 28 Oktober. Saudara, pimpinan kita, Pendeta Hamande yang sekarang sudah 80 sekian tahun itu, memang saya akui ini pemimpin gereja yang punya karunia itu. Dia bisa tahu dan dia tahu juga Alkitab sudah mengatakan semacam ini. Bahkan ada roh-roh yang tentunya tidak berasal dari Roh Kudus itu. Dia katakan begini, apakah saya percaya Tuhan bisa datang tanggal 28 Oktober berdasarkan buku? Dia katakan bisa, Tuhan bisa datang. Dia bilang waktu itu di Batu Malang, semua pendeta Indonesia datang berkumpul. Saya yakin Tuhan bisa datang tanggal 28 Oktober tahun 92. Saya percaya bisa. Tapi bukan seperti yang Alkitab bilang kedatangannya kedua kali. Kalaupun Tuhan datang katanya hanya penghargaan Tuhan terhadap bangsa Indonesia dan Tuhan akan ikuti upacara Sumpah Pemuda. Saking mangkelnya itu loh. Tidak lama berserang tahun 92, tahun berapa lagi itu? 9 September. Banyak orang yang percaya. Saudara, kita bersyukur. Tuhan berikan kita roh.
yang bisa membedakan sesuatu yang dari Tuhan atau yang bukan. Bisa bilang amin? Selain daripada karunia itu tentunya kita punya dasar firman Tuhan juga untuk menguji segala roh. Jadi dia mengetahui sesuatu benar atau salah dari Tuhan atau bukan. Kemudian yang berikut, berkata-kata dengan bahasa roh. Ini yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Mereka waktu berdoa bergumul menantikan janji Bapa. Dan akhirnya pada hari yang ke-10 terjadilah sesuatu, dikatakan seperti ada lidah-lidah api di atas mereka. Ya seakan-akan ada api begitu, bukan api. Tapi itulah karya Roh Kudus. Lalu apa? Dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti. Saudara, Roh Kudus bisa memberikan karunia. Ya, di dalam Kisah Rasul itu ada seorang hamba Tuhan berkata, berbeda seperti yang ada di dalam 1 Korintus pasal 12. Kalau yang terjadi dalam Kisah Rasul 2, semua bisa dalam satu waktu yang bersamaan. Bisa berbahasa roh. Kalau konteks karunia, Paulus bilang 1-2. Ya, nanti ada yang menterjemah. Itu dalam konteks karunia. Tetapi kalau kita ambil dasar dalam Kisah Rasul pasal 2, itu dalam satu waktu yang bersamaan bisa mengalami semua. Nah saya lihat di kita yang terjadi mungkin itu lebih kepada Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi pada kesempatan doa 10 malam ini dikatakan kejarlah nubuat. Bilang amin saudara. Kita mau berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita juga dapat berkata-kata dengan bahasa itu, ya. Berbahasa dengan bahasa yang lain. Ya. Saya ingat pada waktu saya ada di Korea. Dan bahasa roh itu tidak selamanya seperti yang glosolali itu. Yang pada umumnya kita dengar ya, beberapa malam ini ada yang sudah bahasa roh itu bahasa yang kita tidak mengerti. Tapi bisa saja Roh Kudus menaruh satu bahasa manusia juga yang saya sendiri tidak tahu, tapi saya bisa mengatakannya. Kenapa? Karena ada orang lain yang menjadi tujuan daripada bahasa yang keluar dari mulut saya. Saya di Korea, di gerejanya Pak Choyonggi itu, ada banyak sekali 114 negara datang pada waktu itu. Jadi kami kumpul di gedung itu utusan-utusan. Saudara, waktu kami berdoa, tiba-tiba di samping saya orang Korea. Orang Korea. Bisa-bisa bahasa rohnya begini. Allah ada. Saya sampai berdiam-diam. Dia terus saja Allah ada. Ngerti maksudnya? Yang saya sebut apa? Allah ada, ada Allah. Saya punya keyakinan begini, waktu itu Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui dia. Jadi bahasa roh tidak terbatas pada satu bentuk saja. Tapi apa yang Tuhan mau, itu yang diucapkan. Bilang amin. Makanya orang dari berbagai macam daerah kan, waktu di Yerusalem pada waktu itu, sampai dari Arab pun ada. Mereka yang 120 di loteng Yerusalem, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa orang-orang yang ada pada waktu itu dalam rangka Paskah. Mereka datang ke Yerusalem, mereka bilang, ada apa yang terjadi di dalam? Kok mereka orang ini bahasa-bahasa kita? Apakah memang iya bahasa yang dia keluarkan bahasa mereka? Bisa. Tapi bisa saja yang keluar dari mereka bukan bahasa itu. Bahasa yang disebut bahasa glosolalia itu yang tidak kita bisa mengerti. Tapi Roh Kudus menerjemahkan kepada mereka menurut bahasa-bahasa mereka. Bilang amin lagi. Betapa luar biasa Roh Kudus kita ini. Sudah begitu menafsirkan bahasa roh. Jadi ada orang punya karunia untuk berbahasa, ada juga yang bisa menafsirkan. Apakah yang glosolalia tadi itu diartikan, dia berbicara, yang lain mengartikan, bisa. Tapi bisa juga menggunakan bahasa manusia. Ketika kami masih merintis dulu di daerah Wiyung ini, ada yang berbahasa Cina. Gitu. Kita cuma dengar toh. Ya, Ibu Gembala dulu. Mirip enggak? Satu mak, dia ngerti bahasa itu. Selesai doa, dia langsung datang, dia bilang, ibu tadi ngomong ini. Tuhan punya tujuan untuk dia. Katakan amin. Coba bilang luar biasa Roh Kudus kita.
Ya. Nah, saudara, jadi tujuannya punya karunia untuk menafsirkan supaya orang lain yang mendengar atau kepada siapa yang memang membutuhkan, dia mengerti. Itulah 9 karunia yang sudah saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, selain daripada 9 karunia itu masih ada yang lain. Ada karunia menasehati dalam Roma 12 ayat 8. Menasehati, nah ini hubungannya dengan berkata-kata dengan hikmat tadi. Jadi kalau dia menjadi penasehat orang harus minta hikmat daripada Tuhan untuk dia bisa berbicara sehingga orang yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dan sebagainya. Menasehati, masih ada lagi yang lain, dikatakan membagi-bagikan sesuatu. Jadi itu juga karunia saudara-saudara. Ya karunia memberi kalau saya katakan, kalau engkau membagi-bagikan sesuatu, hendaknya melakukannya dengan ikhlas. Orang yang punya karunia membagi-bagikan sesuatu, karunia memberi, dengar Bapak Ibu. Kalau karunia itu ada pada seseorang, bukan berarti dia kaya lalu dia memberi. Orang yang punya karunia semacam ini, dalam kondisinya yang pas-pasan bahkan susah, dia masih bisa berbuat, bilang amin. Bahkan sesuatu yang dia butuhkan sekalipun, ketika dia tahu mungkin ada orang lain lebih membutuhkan, dia bisa memberi. Satu hari di Sumber Kasih, belum ada gereja ini, kita masih pakai Sumber Kasih. Ada seorang ibu, dulu jemaat, sekarang karena tugas dia pindah. Saya sebut saja Ibu Dani itu, Maatita. Dia datang dengan pakaian yang ya sederhana. Tapi ketika itu, ada hamba Tuhan datang entah dari Jakarta. Kami tidak punya persembahan yang cukup untuk kami kasih. Tapi hari itu seberapa yang ada, saya lupa, entah 600.000, itu tahun berapa itu. Ya, 20-an tahun lalu. Dia bisa memberi. Sementara dia sendiri butuh, maaf ya, pakaiannya saja seperti itu. Waktu itu belum ada kerjaan. Tapi kalau orang punya karunia, membagi-bagikan sesuatu, memberi, bukan karena dia punya kelimpahan lalu dia memberi. Ada juga karunia apa? Memimpin. Nah ini hubungan dengan berkata-kata juga dengan hikmat. Orang Roh Kudus bisa memberikan apa istilah kapabilitas, ada potensi atau kemampuan, memberikan kepadanya keterampilan untuk mengatur, menata, memanage segala sesuatu. Juga di dalam hal bertutur berkata-kata, ya, karena pemimpin itu berhadapan dengan bawahan. Jadi Roh Kudus bisa mengerjakan ini kepada orang, memberikan kemampuan untuk bisa memimpin. Dan yang terakhir, coba bilang amin dulu. Nah, biasanya kalau pendeta terakhir, jemaat senang sekali. Ya. Ada lagi apa di sana? Ada yang memiliki katanya, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Kemurahan di sini kalau saya identikan juga murah hati, ya. Orang yang murah hati dalam implementasinya itu pelaksanaannya, dia tidak melihat rupa, dia tidak melihat waktu, dan tidak ada unsur menuntut balas. Kalau ini karunia, maka dia melakukan itu semua dengan tulus, tidak melihat rupa, tidak memandang waktu, dan juga lebih orang itu tidak menuntut balas. Kalau kita memperhatikan bagaimana peranan Roh Kudus dari apa yang saya sudah kemukakan tadi ini, maka betapa kita sebagai orang percaya harus memiliki benar-benar yang namanya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bilang amin lagi. So, jangan cukup hanya sampai kita mengalami karya Roh Kudus, tadi malam sudah disampaikan. Tapi kita baru sampai pada taraf di mana kita dipenuhkan. Syukur-syukur setelah kita dipenuhkan, ada karunia yang Tuhan beri. Saudara, betapa bahagianya hidup ini kalau Tuhan menaruh karunia, di mana ketika kita berbicara orang lemah dikuatkan, orang susah dihiburkan. Katakan amin lagi. Kita punya karunia untuk bisa mensejahterakan orang lain. Tuhan bisa mengerjakan itu untuk kita. Mari semakin serius dengan Tuhan, bermohon kepada Tuhan supaya betul-betul dalam sisa waktu yang ada yang belum dipenuhkan Roh Kudus, supaya engkau dapat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tidak bisa tidak. Iblis terlalu kuat, iblis terlalu kaya dengan pengalaman untuk dia patahkan semangat kita, dia hentikan langkah maju kita. Bahkan dia bisa membunuh iman kita kalau kita dengan cara yang tidak serius. Oleh karena itu mari minta kepada Tuhan sekali lagi dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya dengan itu menjadi bekal bagi kita menghadapi segala tantangan. Tidak hanya menghadapi, kita mampu melalui setiap rintangan. Dan tidak hanya itu, kita akhiri semua dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, penuhi sekarang Tuhan.
Gian. Turun satu. Penuhi